You nearly breathed ice, Zilong. My tongue's gone numb. You'll soon be able to make rain, snow. They're flying. They're flailing. Di awal film terlihat seekor panda bernama Peng tengah berlari dari kejaran seekor naga. Meskipun takut, Peng menantang naga itu. Bahkan ia menunjukkan cakar perkasanya. Yang ternyata Peng sedang bermain kejar-kejaran bersama sahabatnya si naga yang bernama Zilong, di mana Zilong belum bisa mengeluarkan nafas es ataupun terbang. You nearly breathed ice, Zilong. My tongue's gone numb. You'll soon be able to make rain, snow. Jadi Peng memberinya semangat kalau suatu saat Zilong akan seperti ayahnya. Yang ternyata ayah Zilong menggunakan kemampuan naganya untuk membantu sesama makhluk hidup hingga keliling dunia. Akan tetapi sebelum pergi, ia menitipkan Zilong kepada ayah ibunya Peng. Be our privilege, sir. Di sisi lain, Peng menemani Zilong belajar terbang dengan cara melontarkan tubuhnya yang sayangnya gagal. They're flailing. Alhasil Peng dan juga Zilong terjun bebas nih. Syukurnya ayah Zilong melihat mereka sehingga mereka berdua selamat. I think I'm losing it. That was really scary. Sementara itu di Afrika, seekor singa bernama Malume merayakan hari ulang tahun keponakannya yang bernama Ade. Lalu Ade mengucapkan terima kasih nih kepada hewan yang sudah datang dan memberikannya hadiah. Rencananya ia akan mengadakan sebuah pesta. Setelah itu Ade kembali ke singgasananya sambil memikirkan pesta ulang tahunnya. Sementara Malume khawatir nih tentang para hyena yang akan kembali ke hutan lantaran mereka musuh bagi para singa. Jadi Malume berencana mengusir mereka sebelum terlambat. Namun sebelumnya ia menunggu hadiah untuk Ade datang. That the hyenas are returning to the forest. It's not like we're struggling for space. Right, Yes, of course they are. Di sisi lain, babon bernama Kabora bersama buaya bernama Po sedang menuju ke Cina, yang tujuannya ingin menculik seekor naga, sebab naga adalah hewan agung yang memiliki kekuatan luar biasa. how far are we from the coast? Di saat yang sama ayah Zilong berpamitan dengan anaknya serta orang tua Peng. Di situ Zilong merasa sedih nih ditinggal oleh ayahnya. Melihat hal itu Peng menghibur Zilong. Ia pun ceria kembali. Lalu mereka bermain balapan ke gua. Sialnya Peng menabrak Wong, panda yang meledek Peng karena bermain sama naga. Padahal suatu saat ia akan ditinggalkan. Untungnya Zilong mendengar, ia pun mengerjai Wong. Any problem here, Long? Setelah itu Peng dan juga Zilong bermain cari aku, di mana Peng yang ditutup matanya lalu mencari Zilong. Bersamaan Kabora dan juga Po memantau mereka. Kemudian mereka menghampiri Peng, yang seketika Zilong menyuruhnya kabur. Lalu mereka kabur nih ke dalam gua. Namun sayangnya jalannya buntu. Alhasil dua penculik itu berhasil menangkap Zilong. Sementara Peng didorong ke dalam jurang oleh Kabora. What are you gonna do with her? We're not telling you. Gift for the Lion Prince. You know too much. Walaupun begitu, Peng berusaha keluar dari sana. Untungnya ia melihat sebuah celah, dan benar aja itu jalan keluar. Sialnya ia terlambat nih, para penculik sudah berjalan menuju dermaga. Alhasil Peng dilema harus memberitahu orang tuanya atau menyelamatkan Zilong. Ia pun memutuskan untuk menyelamatkan Zilong. Don't worry, I'll save you, Zilong. Namun sayangnya Peng tidak bisa. Ia hanya bisa menarik tas milik Po yang berisi peta menuju ke Afrika. Dengan cepat ia meminta bantuan kepada orang utan yang memiliki kapal untuk menolong temannya. Sayangnya orang utan itu tidak mau membantu Peng. Ia justru mengusirnya. Walaupun begitu Peng diam-diam menaiki kapal kecil di belakangnya. Lalu saat malam tiba orang tua Peng bersama warga mencarinya nih. Sementara itu Peng tidak sengaja masuk ke kapal utama milik si orang utan yang dipanggil kapten. Lalu kapten memperbolehkan Peng menumpang, asal mengerjakan apapun yang diperintahkannya, yang tentunya Peng bersedia. Build the building. Stop the deck. In the ropes.
Spoil my part. Call me Captain. Aye, aye. Captain. Di waktu yang sama, Kabura dan juga Po mengurung Zilong di dalam kandang. Yang seketika Zilong memberontak, bahkan ia mengeluarkan nafas es untuk menyerang bokong Kabura. Itu artinya Zilong berhasil menggunakan kekuatannya. Jadi daripada terulang, Kabura mengikat moncongnya Zilong. Right breath, but I hope you look. You know what this means? Ice cream! Kembali ke Peng nih yang menghadapi badai laut. Di situ Kapten menyuruhnya menurunkan layar. Lower the mainsail. Outside that rotor! Lalu tiba-tiba tiang kapalnya patah. Peng seketika jatuh, sementara Kapten tertimpa tiangnya. Dengan cepat Peng menolongnya nih. Lalu mereka evakuasi menaiki sekoci. Tidak berapa lama kapal utamanya tenggelam. Di sisi lain Ade tengah bermain sendirian. Lalu pamannya datang memberitahunya kalau hadiahnya sebentar lagi tiba, yaitu seekor hewan peliharaan. Mendengar hal itu Ade membayangkan nih memiliki hamster. Namun sayangnya bukan, ia adalah hewan yang melindungi singa dari hyena. Is it a guinea pig? Protect us all from the hyenas. Sementara itu Kabura dan juga Po tiba di Afrika, di mana Zilong mustahil melarikan diri. Mengetahui hal itu Zilong menyerang Kabura dengan ekornya. All going to plan, boss? Di satu sisi Kapten berterima kasih pada Peng berkat kerja kerasnya mereka selamat. Itu semua Peng lakukan demi menyelamatkan temannya. Lalu Peng teralihkan nih dengan hewan aneh di sekeliling mereka. Yang ternyata Peng dan juga Kapten sampai di Afrika, di mana Kapten berpisah dengan Peng. Namun sebelumnya ia memberikan medali keberuntungan miliknya. My lucky charm, pure gold. Kemudian Peng mulai mengeksplor sekitar. Dia sambil diawasi oleh antelop bernama Abu dan kera bernama Jojo. Tiba-tiba kawanan serigala menghampiri Peng. Di sini Peng masih positive thinking sampai Jojo memberitahunya untuk lari. Namun malangnya Peng tersandung. Yang seketika Jojo mengalihkan perhatian serigala lalu mengajak Peng bersembunyi. Setelah kawanan serigala pergi, Peng berterima kasih pada Jojo. Ia juga menjelaskan nih tujuannya ke sini untuk mencari temannya. Dengan senang hati Jojo akan membantu. Yang ternyata Zilong dibawa ke Lion Rock. Jadi Jojo akan menunjukkan jalannya, tapi ia meminta bayaran medali milik Peng. Mau tidak mau Peng mempercayainya. Kemudian Peng mengikuti Jojo kemanapun hingga masuk melewati pagar, di mana Abu mendorong Peng. Yang ternyata Peng dijebak. Ia dibawa menemui bos mereka, yaitu burung unta bernama Darius. Lalu Darius akan mempekerjakan Peng sebagai penari salsa, sehingga ia mendapatkan uang. Samba! Disco! I'll get the hang of it. Alhasil Peng terjebak di sini, bahkan ia diborgol oleh Jojo. Di sini Peng kecewa padanya nih, namun bagaimana lagi Jojo juga terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Lalu di situ Abu yang menjaga Peng tidur nih, namun Peng tidak tidur. Ia justru menggunakan cakarnya untuk melepas borgol. Alhasil Peng bisa kabur. Namun tiba-tiba Jojo ingin ikut dengannya. Ia juga meminta maaf sekaligus berjanji akan membawanya ke Lion Rock. Mendengar hal itu Peng setuju membebaskannya. Namun sialnya Jojo banyak bicara dan nyaris membangunkan Darius. Lalu sebelum pergi Jojo mengembalikan medali Peng yang ada pada Darius. Barulah mereka kabur dari sana. Lalu di tengah jalan Jojo bingung nih harus kemana. Untungnya ada taksi unta. Di situ Jojo tawar-menawar harga. Setelah deal, Peng dan juga Jojo naik ke punggung unta. Tidak lupa mereka membeli perbekalan air sebanyak 6 botol. Di sisi lain hadiah yang dijanjikan oleh Malume datang, yaitu seekor naga yang dibawakan oleh Kabura dan juga Po. Namun reaksi Ade biasa saja, karena ia tidak tahu apa fungsinya. Alhasil Kabura memperlihatkan bokongnya yang kena nafas es. Barulah Ade percaya nih dan mengikuti kata pamannya. Alright, Uncle. If you say so. This creature will bring you great power. Sementara itu Jojo dan juga Peng beristirahat di tengah padang pasir, di mana Jojo kedinginan. Jadi Peng memberinya tumpangan. Hal ini membuat Jojo senang dipedulikan. Ia pun berjanji nih akan berubah menjadi lebih baik. Lalu keesokan harinya di tengah jalan Peng dan juga Jojo diikuti para pemerkat. Mengetahui hal itu Jojo menyuruh si unta berlari cepat.
Yang sialnya para merekat mengejar mereka menaiki badak. Alhasil si unta mengomel. Bahkan ia meninggalkan Peng dan juga Jojo begitu saja. Yang ternyata alasan para merekat mengikuti mereka karena kehausan dan ingin meminta air, yang mana Jojo tidak mau memberikannya. Berbeda dengan Peng nih, ia bersedia membagi airnya. Sehingga persediaan air Peng dan juga Jojo habis. Ditambah mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di sisi lain, Malome mengajak Ade untuk melihat kekuatan yang dimiliki sang naga, di mana seekor ayam yang jadi kelinci percobaannya, yang tentunya Zilong tidak mau. Alhasil Malome mengancam Zilong nih. Meskipun begitu, Zilong mengarahkan nafas esnya pada sebuah pohon. Hal ini membuat Malome senang lantaran nafas esnya bisa membekukan seluruh hutan. Kembali ke Peng yang berusaha menyemangati Jojo di tengah teriknya matahari. Namun sayangnya Jojo sudah tidak sanggup. Alhasil Peng menggendongnya. Bersamaan burung pemakan bangkai mengikuti mereka. Tiba-tiba Peng mulai berhalusinasi nih tentang orang tua dan temannya. Lalu ia pingsan. Melihat hal itu Jojo mendorongnya sampai tiba di sebuah oasis, di mana Jojo menyadarkan Peng dengan bambu. Lalu mereka berdua bersantai di tengah danau, di mana Kudanil mengejutkan mereka. Yang seketika Jojo jaga jarak, sementara Peng menyadari Kudanil tersebut dalam masalah karena membuka mulutnya lebar-lebar. Jadi Peng memeriksanya, yang ternyata Kudanil itu menelan seekor katak. Setelah menolongnya, Peng kehilangan Jojo. Rupanya ia kabur dari sana karena ketakutan. Jadi Peng mencarinya, yang sial Jojo tertangkap oleh Darius dan juga Abu. Seketika Peng melarikan diri. Akan tetapi Darius berhasil menangkapnya nih. Sementara itu Zilong yang bersedih dihampiri oleh Ade. Di sini Ade mengerti rasanya kesepian. Jadi ia mengajari beberapa trik hewan peliharaan. Namun Zilong mulai berbicara. Namun Zilong tidak bisa sebab mulutnya diikat, sehingga Ade melepaskannya. Lalu Zilong mulai berbicara. Hal ini membuat Ade tidak percaya. Ditambah Zilong akan menunjukkan skill permainan lempar tangkap, yang otomatis Ade membuka kandangnya. Dengan cepat Zilong kabur dari sana. Namun sialnya Malome melihatnya. Kembali ke Zilong yang mengingat ucapan ayahnya tentang terbang yang berasal dari pikiran. Akan tetapi ia meragukan dirinya sendiri nih, sehingga Zilong gagal terbang dan ditangkap lagi sama Malome. Begitupun yang dialami oleh Peng, di mana Darius memarahinya karena ia sudah cetak poster ditambah Jojo mengkhianatinya. Lalu di tengah jalan, dari kejauhan Darius melihat seekor hyena, yang artinya itu berbahaya. Dengan cepat Darius melarikan diri, lalu disusul oleh Abu. Sehingga Peng dan juga Jojo dihampiri hyena yang bernama Niala. Lalu Niala penasaran nih sama isi tasnya Peng. Bersamaan Jojo berkomentar. Di situ Niala menyuruhnya diam. Ternyata isinya peta menuju Lion Rock. Mengetahui hal itu, Niala menjadi lesu sebab Lion Rock adalah rumah lamanya, di mana para singa mengusir kawanan hyena, yang mana Niala terpisah. Jadi ia hanya seorang diri nih. Alhasil Peng mengajaknya pergi ke sana bersama-sama. Di sini Jojo tidak setuju karena ia takut pada hyena. Akan tetapi Peng percaya nih pada Niala. Sehingga mereka on the way nih menuju Lion Rock. Lalu saat malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat, di mana Peng keliru bersandar pada pohon yang ternyata kaki jerapah. Kemudian Jojo mengajak Peng menjaga jarak dari Niala. Sayangnya sewaktu mereka tidur, ular piton menangkap mereka. And this is the finger food. Pack it in, bang. You're tickling. Hello there. I don't think we've been introduced. Back off, fella. You're invading my personal. Yang syukurnya ada Niala nih yang menyelamatkan Peng dan juga Jojo. Sementara itu Ade kembali menghampiri naga yang masih bersedih. Ternyata ia rindu sahabatnya. Begitupun Ade yang di masa kecilnya memiliki sahabat seekor hyena. Mereka pun sering bermain bersama hingga ke dalam hutan. Sampai orang tua Ade mencarinya. Karena takut ketahuan, Ade bersembunyi. Lalu keesokan harinya orang tua Ade ditemukan di dasar air terjun. Dan menurut pamannya penyebabnya adalah ulah hyena. Sehingga Ade bersedih nih kehilangan orang tua sekaligus sahabatnya. Sementara itu kembali ke Peng, Jojo dan juga Niala yang sebentar lagi mencapai Lion Rock, di mana Malome berencana menyerang hyena secara mendadak. Tidak berapa lama Ade datang. Ia meminta pamannya untuk melepaskan Zilong. Yang sayangnya Malome tidak mau, sebab ia ingin menyingkirkan para hyena memanfaatkan sang naga, sekaligus balas dendam untuk orang tua Ade. Di sisi lain, Peng dan juga lainnya tiba nih di sungai besar. Mereka sempat bingung untuk menyeberang ke sisi satunya,
Yang untungnya Peng melihat ada jembatan, akan tetapi Jojo takut, jadi Peng menggendongnya. Setelah berhasil menyeberang, Niala memanggil orang tuanya, namun tiba-tiba seekor hyena justru menyerangnya. Ternyata ia adalah Luazi, saudaranya Niala. Lalu tidak berapa lama orang tua Niala muncul. Mereka pun temu kangen. Tidak lupa Niala memperkenalkan Peng dan juga Jojo. Kemudian para hyena mengadakan acara kembalinya Niala. Hal ini membuat Jojo iri karena tidak memiliki rumah untuk pulang. Seketika orang tua Niala mengizinkannya tinggal di sini. Yang sayangnya tidak bisa. Ia harus menemani Peng ke Lion Rock, di mana orang tua Niala tahu kebenarannya. Waktu itu Niala dan Ade bermain bersama di hutan sampai orang tua Ade mencarinya. Karena tidak mau ketahuan, Ade melarikan diri. Bersamaan ibunya Ade terpeleset di jembatan. Ia pun jatuh ke sungai. Lalu ayahnya Ade berusaha menolongnya, dan parahnya ada Malume yang hanya melihat kejadian itu. Lalu ia menyalahkan para hyena. Alhasil Peng melarang Niala ikut dengannya. Di saat yang sama, Po bersama Kabora memantau pergerakan hyena. Bersamaan Peng dan juga Jojo memasuki wilayah singa, di mana Jojo banyak bicara. Seketika Peng berteriak menyuruhnya diam. Akibatnya mereka ketahuan oleh Kabora dan juga Po. Lalu Peng ditangkap, sementara Jojo berhasil melarikan diri. Setelah itu Peng dibawa ke Lion Rock, di mana ia bahagia dapat bertemu kembali dengan Zilong. Namun itu hanya sesaat, sebab Malume akan membawanya ke hutan untuk membekukan para hyena. Dan apabila Zilong tidak mau, Peng akan dalam bahaya. Alhasil Peng diborgol, lalu Po yang mengawasinya. Sementara itu Malume mengajak kawanannya ke hutan. Melihat hal itu Ade memerintahkan pamannya untuk berhenti. Tapi sayangnya tidak ada yang memperdulikan Ade. Di waktu yang sama Peng berusaha melepaskan borgolnya, namun ia diawasi terus sama Po. Hingga Jojo datang membuat Po pingsan. Kemudian ia melepaskan Peng. Melihat kebaikannya, Peng memberikan medali miliknya. Setelah itu mereka menyusul Zilong. Di sisi lain, Malume memanggil kawanan hyena untuk keluar. Hal ini membuat Ade terkejut melihat ada Niala di sana. Ditambah Niala juga memberitahu kalau orang tua Ade tewas karena kecelakaan. Lalu selama ini Malume tahu, tapi ia diam saja. Mengetahui hal itu, Malume justru menyuruh Kabora menangkap Ade, yang seketika Ade melawan. Alhasil Malume akan membekukannya bersama para hyena. Akan tetapi Zilong justru menghembuskan awan gelap ke langit, yang seketika Malume protes. Karena diperintahkan terus-menerus Zilong membekukan Malume. Lalu Zilong meminta bantuan singa dan juga hyena untuk menyelamatkan Peng. Padahal Peng dan juga Jojo menghampiri mereka. Cerobohnya Jojo, ia membebaskan Malume, lalu ia mengejar Peng. Dengan cepat Peng dan juga Jojo kabur. Namun sialnya Malume menggunakan sebuah busur untuk menyerang Peng. Yang seketika Jojo lompat demi melindungi Peng. Kemudian Peng dibawa oleh Malume ke hutan. Sementara Niala dan juga Ade menghampiri Jojo yang terkapar. Yang ternyata Jojo masih hidup nih berkat medali keberuntungan. Di waktu yang sama Malume memerintahkan Peng menyeberangi sungai. Namun Peng sudah muak. Ia pun melawan Malume dengan cakarnya. Hingga Malume nyaris jatuh terbawa arus sungai. Seketika Peng ingin menyelamatkannya, namun Malume justru menarik Peng sehingga mereka terbawa arus. Dan naasnya Malume tewas. Sementara Peng diselamatkan oleh Zilong. Yang ternyata Zilong sudah bisa terbang. Lalu Ade mengumumkan nih bahwa singa dan juga hyena akan hidup bersama dalam damai. Di akhir film, Peng dan juga Zilong pamit pulang. Mereka juga mengajak Jojo. Sementara itu orang tua Zilong sudah kembali nih. Seketika orang tua Peng menceritakan yang terjadi, kalau Peng dan juga Zilong menghilang. Di sini ayah Zilong merasa bersalah sudah meninggalkan anaknya. Namun tiba-tiba turunlah salju, yang ternyata Zilong yang membuatnya. Melihat hal itu ayah Zilong bangga padanya. Zilong, you can fly. Yes, I'm pretty grown up now. Missed you so much. It's a long story. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.